Ada beberapa pencegahan, mungkin ada ini satu kamar atau asrama muslimnya itu tidur di situ. Katanya si Kindi ini pernah kabur dari pondok, padahal Ya. baru 1 hari gitu ya. Betul, betul. Taati, tanya santri. Nah, sekarang Ana mau kasih kesempatan buat kalian memperkenalkan diri. Silakan dari ini. Nama Ana Muhammad Abdul Fattah Al-Harith. Ana dari Bengkulu dan Ana sekarang di kelas 10. Ya. Dan nama Ana Al-Kindi, saya dari Jambi dan saya sekarang di kelas 10. Kelas 10. Sekarang yang sebenarnya. Nama anak Muhammad Bilal Hasbi Alhamdulillah dari kelas 10 asal Sukabumi. Asal Sukabumi ya, berarti pondoknya di Sukabumi dan itu pun orang Sukabumi. Halo Korea. Ahlul Qaryah dan rumah. Ya, jadi kita beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang seputar pesantren dan pendidikan. Ya. Jadi Ana mau yang Ana bahas sekarang tuh harus ada tujuannya gitu. Tujuan kita untuk membahas ini itu supaya apa? Memotivasi orang-orang di luar dan tidak ada pikiran negatif tentang pesantren. Ya emang ada sih oknum-oknum pesantren yang negatif ya, yang mereka pikirkan ya. Tapi tidak semua pesantren gitu. Bahkan pesantren ini membuat kita banyak perubahan dalam hidup gitu. Nah, mungkin yang pertama kita akan bahas citra pesantren. Sekarang kan banyak yang beredar ya, berita-berita tentang bullying ya. Ada yang 15 santriwati kan, segala macam. Wah, ngeri dah pokoknya. Ngeri. Nah, Ana tuh mau bahas tentang bullying dulu, karena kebanyakan orang tua ini takut memasukkan anaknya karena takut dibully gitu anaknya, takut dibully. Nah, Ana mau nanya dulu nih satu pertanyaan yang mungkin kalian insya Allah bisa jawab. Apa sih yang membuat si anak ini dibully? Coba dari Bilal dulu deh. Ada beberapa faktor mungkin kenapa anak ini dibully. Salah satunya mungkin karena dia fisik, karena fisiknya kurang. Maksudnya fisiknya misalkan wajahnya hitam misalnya, Ya, misal jerawatan gitu. Nah, gitu. Itu bisa faktor itu bisa menjadikan ya. si anak itu dibully. Ya, salah satunya itu. Salah satunya. Ada juga mungkin salah satu faktornya anak itu mungkin salah dia sendiri. Mungkin dia ngeselin ke kelas atau ke teman sendiri. Iya. Ngelunjak lah bahasa kita, ngelunjak ke teman-temannya. Jadi sehingga dia itu dibully. Karena jadi santri sih emang ada sih pembulian di setiap pendidikan tuh emang pasti ada yang namanya bullying. Wajar lah ya. Wajar, pasti wajar. Karena ya mau di pesantren, mau di sekolah swasta biasa pun ya yang pulang pergi gitu, ya pasti ada bullying. Malah lebih parah bullying yang ada di luar. Kalau di dalam pesantren paling bullying ngatain kan ya? Ngatain. Kalau di luar tuh sampai bullying di sosial media segala macam banyak. Nah sekarang Ana mau tanya nih, nah Lal, untuk pencegahannya gimana Lal? Bullying ini sama yang tadi ada pelecehan seksual segala macam dan lain-lain itu gimana tuh pencegahan supaya kita ini terhindar di situ? Ya, ada beberapa pencegahan, mungkin ada ini satu kamar atau asrama muslimnya itu tidur di situ, atau muslim di satu ruangan yang dekat dengan asrama. Jadi masih bisa mengawasi walaupun jauh sedikit. Jadi misalkan si muslimnya ini tidurnya segala macam kegiatannya ada di kamar santri Ya, bareng sama santri lah. Oh iya, bagus sih. Memang sih pencegahan itu bisa dengan cara begitu, memang bagus cara seperti itu. Jadi si muslimnya tidur bukan bersama santri, maksudnya ada kamar khusus buat dia mungkin ya. Sekat lah, Ada sekat yang buat dia tidur misalnya. Tidur. Berarti 24 jam hampir di situ berarti. Ya, kalau dia misalkan nggak ngajar misalnya, kalau dia nggak ngajar, dia pasti di situ berarti. Ya. Paling pergi ke kantor doang. Ya. Kantor doang. Mungkin
itu ya ikhwah. Jadi bullying, pelecehan seksual, segala macam negatif yang ada di pesantren itu pasti ada. Tapi kita berusaha untuk mencegah ya, dengan cara tadi contohnya yang pertama, pengawasan lebih diketatkan, seperti muslimnya tidur di mana? Sama. Di asrama. Nah, jadi ikhwah, pertanyaan selanjutnya, Ana mau nanya ini, meskipun mereka masih santri ya, tapi Ana mau tanya nih, emang pondok pesantren itu masih dibutuhkan di saat ini lah, masih dibutuhkan? Ya, pondok pesantren itu masih sangat dibutuhkan sampai saat ini. Kenapa? Ya, dikarenakan pondok pesantren itu adalah benteng terakhir. Benteng Terakhir ya, karena pergaulan yang sangat luar biasa di luar sana gitu. Kemudian pondok pesantren juga termasuk yang membantu kemerdekaan Indonesia pada zaman penjajah dulu, karena para ulamanya, para santrinya, ya, dan lain-lain. Nah, sekarang Ana mau tanya nih, apa nih faktor yang membuat mereka ini masuk pondok? Apa dipaksa orang tua, apa emang kemauan mereka sendiri dan segala macam kan? Nah, sekarang Ana mau tanya nih dari Haris dulu deh. Apa Haris yang membuat ente ini masuk pondok? Faktornya sih emang suruhan dari orang tua sih yang awalnya. Kemudian setelah lama-kelamaan yang ngerti yang disuruh orang tua itu agar kita menjadi lebih baik lagi. Itu aja? Ya. Ya, itu ya yang Haris mungkin dia masuk pondok emang disuruh orang tua. Nah, sekarang kita tanya nih, Bilal. Ya. Nungguin dia. Enggak. Kita lihat yang Bilal. Lal, apa yang membuat ente ini bisa masuk pondok? Masuk pondok mungkin ya sama lah kayak Haris, pertama disuruh orang tua. Aneh mau cerita dulu lah. Boleh bagus. Ya pas SD MI saya MI. Oh, itu MI dulu. Ya MI dulu. Mungkin belajar ya main-mainnya anak-anak lah, masih main-main. Pas SD, kelas 6 SD itu mau keluar bingung mau kemana, mau nyari apa sekolah gitu. Orang tua kan dulu dia juga abi ane pengen masuk pesantren. Ya, sebelumnya belum bercukupan lah uang pengen masuk pesantren. Jadi nggak kecapaian. Ya pengen masuk pesantren. Abi ane pengen anaknya kan pengen lebih baik dari dirinya kan, masukin anak pesantren. Terus anak juga ingin ya belum tahu lah pesantren kayak gimana. Ada kakak aneh mondok, dia lagi mondok pas anak itu kelas 6 SD, ngasih tahu apa dia cerita tentang pesantren. Baik pesantren itu mungkin pergaulannya ya baik sama teman-teman gitu, teman-teman yang baik, gak tidak dibayangkan negatif semua, enggak. Tertarik juga ke pesantren, juga ingin belajar agama lah, mengangkat kebodohan kan. Orang tahu kan ada hadis riwayat Muslim, Apa tuh? Islam datang dalam keadaan asing dan akan juga kembali dengan asing. Nah, maka beruntunglah orang-orang asing. Di zaman sekarang ya mungkin Islam kayak apalah gitu, banyak orang Islam tapi tidak tahu dengan agama sendiri. Ya, jadi ginilah mungkin penjelasan yang maksudnya dia tahu hukumnya tapi nggak dilakuin sama dia. Maksudnya dia langgar lah ya. Jadi nggak samina watuan ya. Apalagi lah. Ya mungkin itu usulan orang tua juga, terus dengerin cerita kakak juga jadi pengen masuk. Berarti kakak ini sebagai motivator ya? Ya motivasi ya. Menjadi motivasi buat ente Ya. masuk pondok. Terus ada lagi ya? Mungkin ada lagi apa? Anda lanjut ke kiri. Mungkin ya Pak masuk MTS itu, Nah, MTS kan pondok suruh gua sebelum kesini mondok MTS ya ada pondok. Nah, MTS itu mondok pas mau lulus kan kebetahan itu. Bertahan, maksudnya bertahan gimana ya? Jadi ya betah lah di pesantren. Pengen pulang gitu ya. Ya pengen pulang, Pengen jadi pulang. Ya. Jadi pas mau SMA tuh gak mau berpikir kemana, langsung mau pesantren lagi lah gitu. Pesantren, jadi mau pesantren lagi, mau lebih ini lagi apa namanya makro huruf itu baca Quran. Oh, mau benerin tahsin Ya, ente lah ya. kasih yang nambahin hafalan, murojaah gitu. Udah? Mungkin udah lah gitu. Gitu doang nih? Ya, Serius? ya. Saya berguguk ini ya.
Nggak usah masa dulu, kita santai aja sini. Iya. Oke aja. Nah, mungkin itu ya yang Bilal, faktor Bilal untuk masuk ke pondok ini gara-gara yang pertama orang tua, yang kedua emang motivasi dari abangnya, dan yang ketiga emang dia mau belajar agama, dan yang lain-lain lah. Ntar panjang lagi tuh kalau jelasin. Nah sekarang Ana mau tanya Kindi, Al-Kindi. Nah Kindi, apa sih faktor yang membuat ente ini masuk pondok? Faktor yang membuat Anda masuk pondok tidak jauh juga dari mereka berdua. Karena Siapa mereka berdua nih? Haris dan Bilal. Oh, iya. Ya. Karena dari suruhan orang tua. Ya. Kenapa orang tua menyuruh pondok? Karena agar Jangan gitu dong. Ente terlalu Sumatera banget gitu. Apa namanya? Gak apa-apa lah. Nggak apa. gimana? Olahraga kan. Logat ya? Nggak apa. Berarti bagus. Enggak, bagus nanti malah Ntar yang hujat sama orang Sumatera lagi. Jangan. Ayo, lanjut. Tadi di ini terakhir di orang tua masukin pondok, masukin ke pondok harusnya, jangan masukin pondok. Nah, dipaksa sama orang tua untuk dimasukin ke pondok. Ya. Terus terpaksa lah aneh untuk masuk ke pondok pesantren dan mendapatkan pondok pesantren yang baik, bagus, nyaman, dan ustaz-ustaznya baik-baik. Di situ saya belajar untuk menahan diri di pesantren agar bisa betah, terbiasa jauh dari tempat tinggal. Ya, dari sana saya berbaur sama orang-orang dari berbagai daerah. Dan di sana juga saya di pesantren ingin memperbaguskan akhlak, karena akhlak perlu dikembangkan lagi hingga saat ini. Katanya nih, Anda dapat berita atau dapat kabar dari temannya Kindi ini, selain antum berdua, katanya si Kindi ini pernah kabur dari pondok padahal Ya. baru 1 hari gitu ya. Dengar kamu dengar. Betul? Betul, Betul ya. Berarti ini bukan hoax ya. Jadi sebelum dia betah di pondok ini ada rintangan-rintangan yang dia lewati gitu. Panjang itu. Panjang. Ada dia baru masuk pondok 1 hari udah kabur. Gak coba ya orang kan. Nah, apa tuh? Kenapa ente bisa kabur gitu? Aneh bisa kabur waktu itu karena belum terbiasa sama pondok pesantren. Karena baru-baru dimasukkan sama orang tua ke pesantren, karena terpaksa juga. Terpaksa juga. Iya. Paksaan ya. Terus dimasukin ke pesantren. Pas awal pesantren, 1 hari di pesantren, kan orang tua belum pulang ke tempat tinggal, masih di perumahan sekitar. Ya. Terus aneh langsung kabur 1 harinya, kabur ke tempat orang tua dan mengeluh-ngeluh sama orang tua, minta pindah, minta. Padahal baru masuk berapa jam gitu. Ya, Baru berapa jam udah pindah. Baru hitungan hari lah. Aduh, 1 hari kurang 5 menit. Apalagi? Di sana saya mengeluh-ngeluh untuk minta keluar untuk dari untuk keluar Santai aja. di saat di perumahan tempat orang tua tinggal. Di sana aneh mengeluh-ngeluh untuk minta keluar dari pondok pesantren dan dibawa lagi sama orang tua ke pesantren. Dan di sana saya di-prank. Gimana nih? Di-prank kan itu waktu maghrib. Ya. Maghrib kan lagi azan nih di masjid. Orang tua lagi ngumpul sama ustad, ngobrol-ngobrol, nggak tahu ngobrol apa. Aneh disuruh nunggu di masjid. Terus nggak kelamaan ada salah satu ustad menyuruh aneh untuk sholat dulu, sholat maghrib. Ya. Spill aja namanya, spill aja. Hah? Spill aja namanya. Spill sama ustadnya. Jangan. Jangan. Jangan, Pak. Nanti enakan saya. Ya. Di prank. Prank Ustaz. Salah satu ustad menyuruh saya untuk sholat maghrib dulu karena orang tua lagi ngobrol sama ustad-ustad lainnya di kantor. Anak berpikir itu menyuruh sholat, mungkin orang tua lagi mengurus-ngurus surat pindah apa gimana gitu kan. Terus aneh sholat maghrib. Setelah sholat maghrib aneh langsung keluar belum zikir itu, langsung keluar aja dari masjid. Keluar terus lihat mobil udah nggak ada kan, kaget udah nggak ada. Kasihan banget gitu ya. Itu kabur yang pertama itu kan, kabur yang pertama langsung lihat mobil tidak ada.
Terus ke kantor juga udah hilang orang tua. Oh, ternyata udah pergi kan, di prank saya. Kocak banget ya ceritanya Iya. di prank. Terus mengeluh lagi sama ustadz yang lainnya. Kemana orang tua, kenapa pulang dengan mengagetkan gitu. Nah, terus ditenangkan oleh ustadz, ditenangkan. Masih dalam hati masih mau kabur itu. Masih mau kabur. Iya. Ada niatan gitu ya. Masih ada niat mau kabur. Karena ada uang juga itu kan 50 lah. 50. Iya. Mau pulang ke Jambi. Ya, Gimana caranya? Dan mereka pergi ke tempat perumahan di sekitar, ternyata ya. Terus azan isya, pas azan isya saya beraksi lagi itu mengecek-ngecek sekitar. Ya, lihat kan sebelum itu disuruh makan dulu sama ustadz. Saya tidak mau makan, duduk dulu aja di masjid. Terus pas azan isya, ustadz pada masuk semua, aneh masih di luar. Terus udah dimulaikan sholat isyanya, aneh ngecek-ngecek sekitar, merasa aman. Kan udah merasa aman, langsung cabut aja dari sini kan. Iya, langsung kabur aja. Lari itu kencang malam-malam, nggak lihat jalan lagi, itu terobos aja. Iya, kebun-kebun, batang-batang sawah. Batu bata dilewatin, tabrak aja itu. Sampai ya gitu. Iya, penting sampai. Nyampe di perumahan tempat orang tua menginap 1 hari itu, ternyata orang tua tidak ada lagi di sana. Aduh, kecewa. Kecewa berat. Iya. Terus nanya sama yang punya perumahan, mana orang tua aneh yang nginap di sini? Oh, udah pulang katanya barusan. Itu langsung kecewa, langsung minjam HP orang yang punya perumahan. Hanya minjam HP buat nelpon orang tua. Ternyata nomornya tidak aktif, dimatikan nomornya. Ya. Jadi tidak Sengaja aktif. mungkin ya. Ya, sengaja biar dia bisa nelpon kan. Terus mengeluh-ngeluh di rumah perumahan itu. Terus tiba-tiba ada ustadz yang nyamperin ke perumahan. 2 ustadz itu. Siapa itu saya tahu cuman. Ambil aja dah. Jangan. Muslim sendiri tadi. Ya. Nah, Berarti yang menjemput itu sangat ini ya. Perhatian. iya, perhatian. sangat perhatian sama dia. Terus di sana belum ketahuan, jemput dulu di rumahnya. Langsung aja masuk ustadz, nanyain kepada bapak yang punya perumahan itu. Ternyata bapak itu jujur kan ada saya. Dalam hati gitu. Iya. Wah, ini. Ibunya udah kompromi ibu-ibunya ya, tapi bapaknya jujur aja gitu kan. Langsung masuk, ya lihat saya lagi telepon lagi duduk. Langsung tiba-tiba masuk, ya langsung diambil HP-nya. Langsung saya kayak kesal gitu. Pasti ya. Iya, pasti kesal. Terus bilang, emangnya ente tanya dia. Ya, terus lanjutin aja bisa dulu. Kesal waktu HP diambil sama ustadz dan diajakin lagi untuk pulang ke pondok pesantren. Dan waktu diajak pulang ke pesantren, aneh merasa berpikir buat apa juga aneh aneh berpikir buat apa juga untuk kabur. Kalau kabur tidak ada tujuan juga kan, paling nggak nyampe juga ke rumah itu, ya percuma. Jadi aneh terpaksa dengan ikhlas, tidak terpaksa lagi ikhlas, udah ikhlas sama hati sendiri. Maksudnya emang udah nggak bisa balik nih. Ya udah nggak bisa lagi, udah ikhlas aja di sini Jadi kan. udahlah, pasrah di sini lagi. Terserah, berdoa aja itu, berdoa ikhlas, berdoa kepada Allah semoga dimudahkan pesantren. Dan alhamdulillah kelamaan bisa juga betah di sini. Nah, ini kan dia cerita tentang dia pas awal masuk gitu ada kabur, ada nggak betahnya segala macam. Dan tadi juga dia jelasin dia apa yang membuat dia betah kan. Nah, sekarang dia mau nanya langsung aja ya. Apa yang membuat ente apa yang ente rasakan perubahan yang ente rasakan di pondok ini? Perubahan yang saya rasakan saat di pondok, perubahannya Terserah, misalkan baca Quran lebih bagus atau akhlaknya lebih bagus. perubahan saat aneh masuk pondok, banyak perubahan gitu dari akhlak, dari
menghafal Al-Quran. Karena dulu juga kurang lancar menghafal Al-Quran. Bacaannya juga belum. Ya, bacaannya kurang bagus lah, Bagus. tahsinnya. Dan di pondok pesantren ada belajar tahsin. Jadi sebelum menghafal Quran ada belajar tahsin dulu. Ya, untuk membagus bacaan. Dari sana saya belajar untuk biar supaya bagus bacaannya. Dan di saat saya belajar, alhamdulillah berkembang makhrajnya. Sudah mulai terbiasa dengan membaca Al-Quran dan mulai enak untuk menghafalnya. Ya. Pas anak kuliah itu ada dosen yang bilang kita ini masuk ke sini itu harus membawa perubahan, harus baper, harus bawa perubahan. Dan dia juga bilang kita ini masuk ke lomba atau kita menuntut ilmu itu harus kepo ya, kembangkan Potensi. Nah, apa nih potensi itu yang udah dikembangin, yang lagi ente kembangin? Yang lagi ada yang kembangin saat ini, yang ada yang kembangin saat ini adalah akhlak. Soalnya anak itu dulu bejat gitu. Ya, bejat. Suka membantah pada orang tua kalau disuruh-suruh Ya. beli ini beli itu, suka tidak mau. Kalau sekarang Sekarang udah alhamdulillah lah. alhamdulillah banyak perubahan ya. Ya, Karena udah tahu mungkin dalil-dalilnya ya. Ya. Ya kita ini nggak boleh bilang aja nggak boleh ya kan. Bilang aja ke orang tua itu nggak boleh. Mungkin dia udah ngerti dan dia samina wa ta'na kita. Dia bukan cuma mendengar atau tahu aja, tapi dia juga taat gitu, alhamdulillah. Apalagi potensi yang kita lagi kembang. Itu aja sih. Itu aja. Sekarang kita lanjut nih ke Haris. Haris ini backgroundnya sangat bagus. Ada Hafalan banyak kan? Katanya kan kita nggak tahu nih, dia belum cerita yang benarnya yang mana. Kan dia kata orang, belum kata dia sendiri. Katanya hafalannya banyak dan dia pun rajin dan rutin menyetorkan hafalan mutunnya. Langsung ke saya yang di Madinah gitu. Cara berarti ya Masya Allah ya. Jadi gini ya, apa nih Riz yang membuat ente ini, ente udah ditanya belum deh? Belum ya? Hanya juga belum. Ente udah tadi faktor yang membuat ente masuk pondok. Yang kembang potensi yang Oh, kita yang pertama. Nah, sekarang kita tanya ke Haris ya, backgroundnya bagus loh Haris ini. Ntar dia yang ceritain backgroundnya gimana. Riz, ente itu background ente itu dari pesantren, pas masuk ke sini itu apa dari sekolahan biasa? Anak tuh ya dari sekolah SDIT sih, sebelum pesantren Sudah sih. itu ya belum. Ya kemudian masuk pesantren. Ya anak juga sama kayak gini, ada kabur-kaburnya juga gitu tuh. Dulu ya. Tar dulu jangan dulu ke situ. Apa sih yang membuat ente itu masuk pondok, masuk pesantren? Ya pertamanya permintaan dari orang tua. Pasti ya orang tua lagi. Emang kebanyakan gitu dari orang tua emang. Emang orang tua yang biayain. Jarang gitu kalau anak Iya, memang ada ada yang ya. lebih baik dari ini Iya. ya. Ini. Apalagi? Ya Ya, apalagi faktor yang membuat ente bisa masuk ke pondok atau bisa ke pondok. Tadi kan orang tua. Terus ada lagi nggak? ya Mau jadi apa gitu? memperbaiki diri lah. Mau memperbaiki diri. Ya yang asalnya tidak tahu apa-apa gitu. Tidak tahu apa-apa. Bodoh dalam ilmu agama atau dunia gitu. Iya. Jadi paham. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, katanya si Haris ini hafalannya banyak. Jangan nanya hafalannya sekarang berapa ya, karena kalian pas tebak aja deh di komentar berapa hafalannya. Ntar yang benar, karena Gratis lah ini. ini Ya. itu apa sih? Lazi. Produk nggak tahu aja. Padahal itu produkannya ya. Lazisti. Promosi. Ya. Belum promosi deh. Pan potong. Potong ya? Ya. Nah, jadi Lazisti-nya adalah minuman teh. Jadi ada rasa Thai tea dan ada rasa green tea. Nah, untuk pemesanan boleh lah ntar anak kasih di sini, kalau nggak DM aja deh, kasih nomor di sini segala macamnya. Untuk Sukabumi anak anter deh, tapi mungkin ini kali ya. Ya. Kalau kirim 2000 lah, bayar. Bensin lah. Bensin lah ya, segala macam. Harga, aku nih nanya berapa? Tebak dulu deh harganya berapa? 17. Salah. Ini kayak kafe-kafe estetik gini. Fotonya berbentuk ya. Mantap. Terus foto yang berbentuk kayak gimana? Terus berapa nih Riz? Kemana sih? Ya, 12 lah, 12.000. 12.000.
Masih salah. Salah juga Sas? Salah dong. Nah di sini ada tulisannya nih. Minum enak, gak perlu mahal. Gak perlu mahal. Gak perlu mahal. Jadi 10.000. 5.000. Itu cobain dulu deh rasanya deh. Cobain lah. Sama aja ini enaknya. Cobain dulu. Cobainnya green tea ini. Ya. Karena lebih suka green tea sih. Karena pengganti kopi gitu. Pahitnya ada, manisnya ada. Gimana? Insyaallah. Gimana? Menurut ente berapa harganya? Kalau dari rasa ini enak. 8.000 lah. 8.000. Ya. Ini salah. Salah. Ente tadi berapa? 17. 17. 3. 8.000 itu naik lagi atau bawah lagi? Bawah lagi dong. Bawah lagi. Karena nggak perlu mahal ini. Kan tulisan itu ada di sini, minum enak gak bermahal. Jadi harganya, yang saya spill ya, cuma 5.000 aja. 5.000. Oh, terjangkau. Jangan loh. Ini tapi ini belum ada jual di online ya. Ya. Masih ada jual di ya di sekitaran rumah lah ya. Tapi kalau yang mau nyobain penasaran boleh lah komen atau jangan komen ya, kalau komentar banyak kan komenannya. Enggak apa-apa sih, makin banyak makin Iya. bagus ya. Chat di komentar. Chat aja deh, chat bisa DM juga. Memang harga pelajar gitu ya. Ada belajar banget. Kita lanjut. Ada santri. Lanjut deh, kita lanjut. Tadi sampai mana? Gimana? Background. Background, Terus background dia ya. katanya berapa? Berapa hafalannya? Iya. Terus. Oh, komen hafalan yang benar ya? Nah, Ya, komen hafalan yang benar ya. Yang benar ntar gratis apa? Thai tea dan green tea. Yang benar. Nah sekarang apa Riz yang membuat ente itu betah di pesantren? Ya, yang membuat aneh betah di pesantren itu ya yang pertama itu ya karena doa orang tua. Oh, Pasti emang mustajab kalau doa Mustajab. orang tua pertama ya. Ya kemudian Terus bapak nggak dianggap gitu? ya enggak, Oh, tapi ya. kedua juga 3 kali. Iya, ibu. Baru bapak. Yang kedua ya suasananya gitu, Sananya lah ya. tidak kalah sama yang di luar sana gitu. Walaupun di sana ada gadget, ada berbagai macam-macam lah. Di sini juga ya banyak kegiatan seperti ya ekskul ataupun yang lainnya, ada kedai segala macam, itu juga seru gitu. Berkedai itu maksudnya entrepreneurship ya, memang bahasa orang dia. Jualan. Jualan atau bisnis. Terus ya bisa kenal orang dari berbagai daerah gitu. Dari ada yang dari Sulawesi, terus ada dari Sunda. Kalau saya juga dari Sumatera gitu. Sumateranya Bengkulu ya. Ya dulu. Dan apalagi Riz, ente kan terkenal nih katanya kata teman-teman ente awalan ente banyak sampai ente aja nyetor butun rutin ke saya yang ada di Madinah. Apa sih ente kasih tahu lah buat teman-teman yang nonton yang membuat anak gampang menghafal itu apa gitu, harus menghindari inilah, harus melakukan inilah apa? Coba kasih tahu. Ya yang pertama sih menjaga pandangan gitu. Pandangan apa nih? Pandangan apa nih? Pandangan dari melihat yang haram dan Kalau pertama ya, pertama catat nih yang mau hafalannya cepet nih catat nih. Yang kedua itu ya menjauhi musik karena ya Emang ngaruh ya? ngaruh. Ngaruh banget. Karena Al-Quran itu tidak akan bisa tercampur sama musik. Dari Insyaallah. Yang kedua, yang ketiga ya harus selalu semangat gitu. Terus semangat. Disiplin di dalam hafal, jangan cari ya sehari ngafal, cari enggak gitu. Oh gitu. Nah, Jadi harus konsisten. ya konsisten, istiqomah. Kemudian ya harus ada yang membimbing, Selalu membimbing. Iya. Jadi harus ada yang selalu mengingatkan. Nah, kemudian itu aja sih. Nah sekarang apa sih perubahan yang dirasakan oleh Haris? Tadi kita udah nanya Kindi kan, apa nih sekarang Haris, apa perubahan yang kita rasakan di pondok? Perubahannya sih ya terutama sih dari segi adab. Pasti ada. Ya yang dulunya suka sama orang tua atau Iya. nanti dulu gitu. Nanti dulu. Sekarang udah langsung gitu, langsung dikerjain, disuruh beli ini langsung beli. Takut mungkin ya. Oh, iya. Udah tahu dalilnya ya. Ya. Apa lagi nih? Apa perubahan? Masa perubahan diadab aja? Masih ada perubahan yang lain mungkin ada?
mungkin dari pembelajaran. Oh ya, dari pembelajaran juga ya semakin tahu lah, walaupun tidak banyak gitu, tidak tahu sedikit demi sedikit gitu. Apa pelajaran yang paling susah menurut? Paling susah sih ya usul tafsir sih, Sudah tafsir. Gurunya dari mana? dari jurusan Mesir, dari Sukabumi tapi jurusan Mesir. Jurusan Mesir. Jurusan Mesir. Terus Mesir apa King Saul? King Saul. Yang nggak tahu King Saul loh guru. King Saul. Iya. Oh ya, Iya. sama jurusan Mesir juga ada. Tapi bukan gara-gara gurunya kan? Iya. Bukan gara-gara gurunya menjelaskannya susah, apa gimana? Emang entenya aja mungkin ya. Iya, banyak. Jadi bukan gurunya ya, Iya. bukan gurunya backgroundnya ya lulusan luar negeri coy, gitu. Masya Allah banget kan. Bukan berarti gara-gara dia. Mungkin itu pelajaran yang menurut dia susah. Tapi ada nggak sekarang potensi yang antum ini lagi kembangin gitu? Ada Apa? bahasa Arab. Bahasa Arab. Kenapa harus bahasa Arab? Ya, karena bahasa Arab itu adalah bahasa orang-orang yang ada di surga nanti. Tahu dari mana? Ada gitu, kata guru gitu. Dengar aja gitu, ikutin aja. Nggak boleh kita ngikutin kalau misalkan tidak ada dalil yang ya gitulah pokoknya ya. Iya. Terus ya bahasa Arab itu ya pondasi agama gitu. Suatu kondisi agama ya sholat. Gimana? Maksudnya mengetahuinya gitu. Mengetahui. Jadi kita tuh mengetahui kitab-kitab itu, mengetahui ilmu-ilmu itu dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab. Karena bukunya bahasa Arab itu ya. Ya. Betul. Selanjutnya Selanjutnya ya pengen ya sekolah ke Timur Tengah gitu. Timur Tengah. Makanya harus bisa belajar bahasa Arab. Ya, pakai bahasa Sunda. Ya nggak mungkin. Nah, jadi itu ya Ikhwan yang dijelaskan atau yang dipaparkan oleh Haris. Nah, sekarang kita tanya coba Bilal. Bilal, apa sih yang membuat ente betah di sana? Yang membuat betah ya pertama mungkin doa orang tua, doa orang tua juga. Mungkin mikir lah, mungkin di pesantren ini orang tua bahkan bayar. Kita ngapain aja di pesantren udah bayar orang tua, masa menyanyiakan lah gitu, orang tua sudah berjuang. Terus mungkin ya mengetahui fadilah-fadilah menuntut ilmu ya. Terus mungkin betah lagi teman-teman baik lah gitu. Teman baik, teman baik. Ada juga program di pesantren yang ya eskul kayak gitu, seru untuk kegiatan-kegiatan. Dan juga ustadz-ustadz yang humble lah, friendly. Ada juga muslim-muslim yang masih muda, jadi masuklah ke kita ngobrol-ngobrol santai gitu. Jadi benar ya. Jadi yang membuat santri betah itu ini santri yang bilang ya, program di pesantren seperti ada eskul yang menyenangkan gitu ya. Muslimnya juga yang humble kan, ini keren yang masih muda-muda juga, jadi nggak salah pembimbing itu masih muda, nggak salah ya. Terus Mungkin betah lagi ya suasana pesantren. Ya mungkin kan dulu sebelum anak masuk pesantren ini dulu juga pesantren. Ya ada itu sebelum kesana itu sebelum kesini udah libur panjang dulu, udah wisuda itu. Ya ngerasa lah suasana sama teman gitu, kangen gitu sama teman, bicara bercanda gitu. Jadi masih terasa, jadi udah pengen lanjut pesantren, betah gitu. Jadi udah terbiasa pesantren. Dan apa yang antum sekarang lagi kembangkan, potensi antum yang lagi dikembangkan apa? Potensi yang kemakan gak jauh sama Haris bahasa Arab. Ya bahasa Arab. Gak jauh beda juga mungkin gara-gara mau kuliah di luar negeri. Iya luar negeri. Ya, mungkin ya seputar itu aja, mau kuliah di luar negeri. Potensi yang mau dikembangkannya ya bahasa Arab, karena di sana pakai bahasa Arab. Luar negerinya misalnya Timur Tengah ya. Iya. Timur Tengah ada mungkin di Sunda kan. Jadi bahasa Arab ini kenapa sekarang lagi memperkembangkan potensi selain untuk mencapai antum kuliah di Timur Tengah, apalagi selain itu? Ya bahasa Arab Miftahuddin, kunci agama. Kunci Agama. Kunci Kita agama benar. mengetahui mungkin ilmu-ilmu buku-buku bahasa Arab, kita harus tahu bahasa Arab gitu. Ya Sekarang ada nggak pertanyaan yang mau antum tanyakan kan? Tadi kan Ana nanya ke antum nih, sekarang Iya. antum nanya lah ke Ana. Apa kita terserah
ini mungkin antum dulu. Antum dulu lah. Siapa ya? Antum. Terserah siapa. Ya antum kan lulusan pesantren. Nah, Pengalaman lah, mungkin cerita pengalaman, motivasi buat kita bertahan juga, ya. bagaimana bertahan sampai lulus, dapat apa ya, sampai sempat Apa? sampai seperti inilah bisa gitu. Nah, Bisa sampai mengajari itu. Ya, aja. jadi tadi apa? Apa? Antum kan lulusan pesantren, Pesantren, ya. masih merasakan kayak gimana jadi santri gitu Jadi kan. santri dan bagaimana Ya, tidak malas ya. maksudnya. Motivasi lah gitu, Motivasi. pengalaman gimana Mungkin santri. pas anak jadi santri emang malas ini pasti menemani kita. Ya. Bener nggak? Betul. Nah, jadi sebenarnya orang malas ini nggak ada. Sebenarnya nggak ada orang malas ini. Jadi anak kasih teori deh sekarang. Ini misalkan Bogor, Istana Bogor, ini Sukabumi. Ya. Misalkan anak suruh antum lari ke Bogor, mau nggak? Malas nggak? Malas kan? Pasti malas. Iya. Misalkan anak taruh nih di Bogor ini anak kasih hadiah, anak suruh ente lari tapi anak kasih hadiah antum 2 miliar, di Bogor ini ada 2 miliar tapi ente harus lari dari Sukabumi, mau nggak? Mau gratis. Dilakuin nggak? Iya kan hadiah. Iya. Nah begitu pun kehidupan kita. Kita malas kenapa? Gara-gara nggak punya tujuan. Oh. Nah, jadi harus punya tujuan dulu. Kalau misalkan kita nggak mau malas, jadi ada yang kita kejar. Seperti itu. Meskipun banyak ya, Anda juga harus banyak yang diperbaiki, tapi ya ini ayolah kita berubah sama-sama gitu kan untuk mencapai tujuan. Jadi hidup itu tanpa tujuan bakal males. Jadi punya tujuan ya bakal males, selamanya bakal males. Jadi itu. Ada lagi? Ya Anas, Apa? gimana sih rasanya jadi pembimbing atau pembina ya di umur yang sekarang ini? Ya mungkin pertanyaan berat ya, soalnya anak masih muda dan anda udah terjun di pendidikan dan di pengasuhan segala macam lah. Nah, sebenarnya menjadi guru atau pembimbing di usia muda itulah tantangan. Sebenarnya tantangan itu, tantangan buat kita. Soalnya kenapa? Jadi kita diminta menjadi ayah sebelum kita mempunyai anak, iya nggak? Iya, anak belum punya anak nih, tapi anak udah disuruh jadi ayah buat atau jadi pembimbing buat anak-anak, ya kan, betul. Dan kita juga diminta untuk memahami perangai anak, padahal kita belum punya anak. Ya, itu tantangan banget. Dan tantangan berikutnya, kalian diminta berbicara cara mendidik anak kepada yang punya anak, padahal kita belum punya anak, kayak gitu. Tapi menjadi pendidik dan pengasuh itu adalah warisannya para nabi, atau ya kan, nabi tidak mewariskan dinaron kan, dinar dan uang apa, harta dan segala macam kan, tapi dia mewariskan apa, ilmu, dan ilmu itu harus diamalkan gitu kan. Nah, mungkin kan anak belajar 6 tahun pesantren dan mungkin nggak ada ilmu yang anak sampaikan ke orang lain gitu kan, kalau dosa juga kan begitu. Jadi tantangan jadi pendidik di usia muda atau pendidik dan pengasuh di usia muda itu adalah tantangan. Tapi tantangan ini jangan membuat kita untuk nyerah gitu, karena ganjaran atau pahala jariahnya sangat besar gitu. Jadi semangat untuk para pembimbing dan pengasuh di usia muda ya, yang dia belum punya anak segala macam, karena itu tantangan buat kami. Semangat ya, mungkin itu. Ada lagi? Enggak ada sih. Masalah adain lah Apa lagi ya? buat penutup gitu yang seru gitu. Tadi kan kamu katakan kata guru anak pasti kuliah. Berarti sekarang masih kuliah nih, Iya. sambil ngajar gitu. Ya betul, anak masih kuliah Oh. dan anak pun masih nunggu panggilan untuk kuliah di Timur Tengah. Oh, amin. Karena Kenapa sih? kenapa ya? Sekat. Ya nggak apa-apa lah. Kram dia. Lama duduk mungkin kita udah lama mungkin, padahal baru beberapa hari. Mungkin gini ya. Anak itu masih nunggu, sebenarnya masih nunggu untuk kuliah
di Timur Tengah, dan anak pun udah daftar 2 kali dan tidak diterima. Dan alhamdulillah sekarang ini ada yang nyangkut tapi belum ada kepastian yang anak tuh bakal berangkat kapan gitu. Kapan. Nah jadi anak emang tadinya udah kuliah, udah apa namanya, masih kuliah lah di sini ya, ngajar. Jadi kuliah anak tuh masuk jam 2, pulangnya jam 6. Jadi kegiatan anak tuh penuh banget. Kuliah dari Senin sampai Jumat. Paginya ngajar, siang sore kuliah, malamnya halakoh dan bimbingan santri. Jadi setiap harinya aneh ya waktu buat main aneh ya cuma tidur tidur malam aja gitu. Ya seru lah, nggak apa-apa lah. Meskipun capek, bawa enjoy aja, bawa seru. Emang capek sih, sampai aja kurang tidur, ada tugas dari kuliah. Makanya maaf ya untuk teman-teman yang bisa sekelompok makalah sama anak, presentasi sama anak kurang kerjanya kurang misalnya, karena anak pun banyak kerjaannya. Tapi itu juga boleh jadi alasan. Kita harus tetap bekerja sama. Ini nasihat dari anak. Misalkan kalian lulus dari pondok dan antum menunggu, dan antum daftar di Timur Tengah, dan antum menunggu kan, menunggunya ini kan bisa tahunan kan, ada yang setahun, ada yang 5 bulan juga kan, insyaallah. Tapi anak doain semoga paling cepat. Nah, jadi kalau misalkan antum menunggu, antum jangan sia-siakan waktu kalian, mending kuliah. Gak bakal rugi antum ini dapat pengalaman baru, tapi tantangannya gede kuliah di luar ini. Yang pertama, antum kebawa sama orang-orang yang tidak sesuai perilakunya sesuai syariat. Yang kedua, antum positifnya dapat pengalaman yang berharga. Gitu. Jadi anak saranin antum ini jangan gap year lama-lama. Apa gap year itu? Setelah lulus nyantai-nyantai gitu loh. Nganggur gitu ya. Masa ini gap year bahasa zaman sekarang ya. Nah, itu pengalaman yang udah anak lewatin. Nah, ada lagi nggak pertanyaan yang mungkin membuat kalian ini bisa termotivasi dari pengalaman Anda, meskipun pengalaman Anda ini masih ya sangat-sangat sedikit lah, masih muda juga kan, masih 20 tahun. Beda 4 tahunan lah sama antum ini, 20 tahun atau 16 tahun. Ada nggak pertanyaan yang lain? Mungkin dari Kindi. Soalnya 2 orang ini udah bertanya dan antum yang belum bertanya. Siapa orang Muyana ini? Ini Muyana. Apa? Mungkin ada pertanyaan lagi. Muyana. Apa? Kalau misalnya aku ini kan dari kuliah di sini di Indonesia. Ya. Kalau misalnya pada Allah, alhamdulillah kan diterima di luar negeri, Timur Tengah, bagaimana? Atau putus kuliahnya mengambil luar negeri, gimana? Jadi di perkuliahan ini ada namanya cuti ya. Cuti Anda bisa ngambil cuti mungkin, tapi nggak tahu di kuliahan yang lain bisa apa ya. Tapi di kuliah Anda insya Allah bisa sih. Anda ngambil cuti misalnya udah semester 6 deh, udah dikit lagi lulus, Anda keterima dan Anda harus berangkat. Anda pasti ngambil yang berangkat ke Timur Tengah, karena itu emang kesempatan, bukan cita-cita juga sih, maksudnya kesempatan emas supaya kita mengambil perubahan yang banyak gitu. Dan kita langsung belajar sama sumber-sumbernya gitu. Apa nasihat antum pada santri-santri yang akan lulus dan sudah lulus? Ya, untuk nasihat ya mungkin Anda juga masih butuh dinasihati gitu. Tapi mungkin ini pengalaman Anda lah, pengalaman Anda setelah lulus dan sebelum lulus. Pasti banyak ustadz yang mengingatkan untuk kita ini alaikum bil jamaah. Kita ini harus berjamaah. Maksudnya berjamaah ini saling merangkul dalam kebaikan. Jadi misalkan kita tidak merangkul dalam kebaikan, maka akan ada yang keluar kandang gitu. Keluar kandang dan dia bakal melakukan sesuatu yang tidak sesuai yang ada di kandang, maksudnya sesuai syariat gitu. Maka nasihat yang Ustadz Anda dulu bilang ke Anda ya, alaikum bil jamaah. Alaikum bil jamaah. Kalian ini harus atau saling merangkul dalam kebaikan.
karena di dunia luar itu kan udah gimana ya, setelah lulus juga kita harus bikin grup kan, kemarin itu di mana, itu sekarang di mana, atau ini sekarang kegiatannya apa segala macam. Misalkan ada teman kita yang misalkan susah untuk tobat, maka kita rangkul, bukan kita jauhi dan ledeki. Itu tobat apa? Ya kayak gitu, tapi rangkul. Tanya kabarnya, sekarang gimana kabarnya, kegiatannya apa segala macam. Jangan langsung kita ini to the point sama muskilah dia gitu, sama masalah dia. Jadi dan ada lagi sih pertanyaan yang Anda mau tanyakan sebelum penutupan ya. Kita tutup, mungkin sebentar lagi kita tutup karena udah beberapa menit kita berbincang-bincang tentang pengalaman mereka sebelum masuk pesantren dan masuk pesantren, dan mungkin ada poin-poin yang antum bisa ambil dari pengalaman mereka dan perubahan-perubahan yang mereka rasakan sampai sekarang. Tadi kan anak berbincang-bincang bersama mereka ini tentang tadi ada nasihat anak kita ini harus memiliki apa tujuan. Nah, tujuan antum masuk ke pesantren ini untuk apa? Atau tujuan hidup kalian ini untuk apa? Ada yang bisa jawab pakai dalil? Ada. Tujuan hidup antum di dunia ini untuk apa sih? Lillah. Lillah. Ini untuk lillah. Apa dan ini? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu. Tapi ada dalil yang mengatakan kita ini dunia ini hanya untuk beribadah. Ya, Ada yang tahu? Dalilnya? Ada di Al-Quran itu. Apa ada yang? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia Ya. karena untuk beribadah kepadanya. Iya, jadi tujuan kita sebenarnya hanya untuk beribadah. Nah, jadi apapun, sesuatu apapun yang kita lakukan niatkan untuk beribadah. Kita misalkan berbisnis ya, untuk beribadah, untuk menghidupi keluarga kita, misalnya untuk bisa bersedekah pada orang miskin segala macam, untuk beribadah. Ibadah. Tauhid, ibadah. Itulah poin. Nah, untuk masalah tujuan tadi untuk beribadah. Nah, ini tujuan antum atau cita-cita antum jadi apa sih? Coba dari Haris, cita-cita antum jadi Sekarang sih yang di dunia atau akhirat nih? dua-duanya. Kalau di dunia sih anak pengen ya sama kayak Gimana tuh sama kayak jangan sama kayak anak dong. mau mengajarkan Mengajarkan. orang lain. Jadi pembimbing lah ya, Pembimbing juga. pendidik dan mengajar dan ya itulah. Nah, kemudian juga saya di akhirat pengen masuk surga bersama kedua orang tua dan juga keluarga yang lain. Terus ini apa cita-citanya? Cita-citanya kalau di dunia ingin bisa mengajarkan di pondok pesantren dan ingin mempunyai bisnis. Ya. Jadi bisnismen ya, ini juga sunnah Rasul ya untuk berbisnis ini, sunnah Rasul ini. Dan cita-cita di akhirat ingin masuk surga bersama orang tua dan keluarga-keluarga, masuk ke surga Firdaus tanpa adab dan tanpa hisab. Ya. Terus Bilal, Ya, cita-cita anak di dunia menjadi pengusaha sukses lah, berbisnis, bisnis, habis Quran, habis Quran, Ya, amin. Quran. Terus bisa juga membangun pesantren, yayasan, Yayasan. mengajarkan ilmu-ilmu yang didapat bermanfaat. Mungkin ya di akhirat ya ingin memberikan mahkota kepada orang tua, Ya. masuk surga bareng gitu, Ya. surga bareng Firdaus lah, surga paling tinggi. Tapi ini membahas tentang cita-cita ini menjadi pengajar atau pendidik. Pengajar dan pendidik ini sebenarnya itu jangan miskin di dunia. Karena pengasuh dan pendidik ini ya gajinya, yang kita tahu kan gaji honorer yang ada yang 300.000 itu terlambat kan, segala macam. Untung ini per bulan gajinya gede, di atas 10 juta kan, di atas 10 juta, di atas 5 juta lah, di atas, atau 5 juta, 4 jutaan lah, itu udah bersyukur lah, kita bersyukur lah gitu. Nah tapi dia kaya
dalam ganjaran-ganjaran dia atau amal-amal dia. Soalnya dia mengamalkan ilmunya dan ilmunya itu bisa dipraktekkan oleh murid-muridnya. Ya. Itu menjadikan pahala jariah gitu, jadi tabungan buat dia ke akhirat. Maka kalau Khalis tadi cita-citanya ingin masuk surga, ya insya Allah karena dia punya tabungan untuk masuk surga. Itu jalan amal jariah yang ilmu-ilmu yang telah dia ajarkan. Nah, gitu bagus. Dan kini pun bagus dia menjadi pembisnis, dan itu pun kalau dia niatkan untuk beribadah, bisnisnya tanpa riba segala macam, itu bisa jadi tabungan juga. Itu juga. Nah, mungkin dari pembahasan awal kita dalam podcast pertama kita ya, jangan podcast kayak gimana banget gitu ya, ngobrol bareng aja, ngobrol santai gitu. Karena anda juga pakai pakaian apa namanya ya santai banget gitu, anda mau pakai koko, pakai peci segala macam kan, karena emang tadinya niat anda mau ngobrol nyantai aja sih, ternyata anda pakai seragam gini, kayak baju takwa kan, ya apa lah, yang penting tidak apa namanya melanggar syariat dan apa namanya menunjukkan aurat ya, menunjukkan aurat segala macam. Baik, inilah podcast pertama kita, podcast lagi kan, obrolan pertama kita tentang seputar pendidikan terutamanya di pesantren. Ya, mungkin ada semoga ada poin-poin yang bisa diambil dan manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.